gitu. Mimpi gimana dibuktiin secara empiris? Misalnya Ovid ketemu Yesus, gimana Yang mau buktiin? apa ya? Maklum nih Yesus kan nggak mungkin. Kalau itu Hindunya benar itu jadi 4 bang. Oh berarti 4. Ya kalau itu kisahnya bisa Enggak, dibuktikan. logik nggak Tuhan ada 4? Itu yang tahu dia di sebelah kanan siapa? Nih maksudnya abang apa ya? Mimpi gimana dibuktiin secara empiris? Misalnya Ovid ketemu Yesus, gimana Yang mau buktiin? apa ya? Maklum nih Yesus kan nggak mungkin. Yang sound reasoning enggak? Yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang ada di YouTube di Almantiki Reaction. Hari ini kita sedang bersama Ovid Jeremy. Beliau adalah seorang Kristen yang taat. Beliau itu seorang apa ya? Dari dino apa? Protestan saya, iya Protestan. Betul. Ovid. Di mana? GBI. Saya sama Ovid nih gini teman-teman. Dalam dunia debat itu ya wajar biasanya ada intonasi tinggi ya Fit ya. Iya, ada debat. Ada gontok-gontokan meja gitu. Betul, ya Fit ya. iya. Nah, tapi inilah yang dinamakan toleransi ya Fit. Betul, Duduk toleransi. cerita apa yang Iya. mungkin diceritakan, cerita ya Fit. Iya duduk ya. Nah, Beda pendapat boleh. Tapi Iya. nggak boleh musuhan. nggak boleh musuhan karena gini, Kan. toleransi itu berbicara tentang kemanusiaan kita. Iyalah, kan kita sama dia manusia saling tolong menolong ya. Pak. Iya, jadi kan gini, soal kebaikan pun tanpa bertuhan kita sebenarnya bisa baik. Setuju nggak, Bi? Begini, Nah, kita nggak betul. bertuhan apapun. Iya. Tapi bisa nggak kita baik? Bisa. Bisa, karena kebaikan itu naturalnya manusia. Betul, Untuk iya. buruk manusia apa landasan manusia sendiri. Untuk dia baik, ya itu urusan manusia sendiri. Iya, Tapi betul. agama itu mengafirmasi agar orang itu jadi lebih baik. Misalnya, Dila Ovid memahami bahwa Yesus itu mengajarkan kasih. Benar. Tapi setuju. kasih sejati itu ada di Ovid kan. Iya, karena Nah. kita menirukan sosok Yesus Nah, itu. jadi kasih sejati itu ada di Ovid. Tapi apa namanya tuh? Apa itu? Yesus, Ya, Yesus mengajarkan mengajarkan kasih tersebut. Jadi Iya. ibaratnya mengafirmasi yang kasih tadi udah jadi natural daripada Ovid untuk Yes. memberikan rasa kasih yang lebih Betul. di balik peniruan Ovid terhadap si sosok Yesus tersebut. Iya, gitu sosok ya. Yesus. Betul, setuju. Mantap, luar biasa ya. Ada Uni, mana Uni? Oke, jadi teman-teman yang di YouTube hari ini kita akan membahas masalah apa ya tadi Ovid enaknya? Debat ya apa? Bukti empiris mujizat. Iya, bukti empiris mujizat. Nah, karena Ovid kemarin punya satu pertanyaan ya. Ovid apa? Coba bisa diulang pertanyaannya Ovid. Iya, jadi waktu itu saya kan nanya ke Bang Daman kan saya baca kan ya dari tafsir Ibnu Katsir itu kan Nabi Muhammad dijadikan nabi karena waktu itu dia kan membelah bulan di depan orang-orang pagan Quraisy ya Bang, benar nggak? Nah, saya jadi amat penasaran apakah ada bukti empiris nih yang mendukung itu pernah terjadi dan peristiwa itu terjadi Bang. Oke. Nah, jadi kan gini Ovid. Sekarang kita harus meyakini dulu kita harus sama kepala dulu. Kita berada di tahun 2024 Ovid. Sekarang 2025. Oh iya udah masuk 2025 deh. Pokoknya Ya, di masuk. tahun sekarang. Iya, 2025. Ada nggak sekarang orang yang hidupin orang mati itu nggak ada ya? Kalau dulu Sekarang di zaman kita. Kalau yang misalnya jadul tahun 2001 pernah saya baca ada Bang, itu pendeta bangkitin orang mati namanya. Nih saya baca waktu itu sih emang sih jurnal kekristenan ada Bang, Oh iya oke siap. saya bacakan ya. Ya. Nih ya di ntar ya. Namanya Daniel Akucup. Ya udah saya percaya aja lah. Berarti ada pendeta hidupin orang mati. Siap ya. Ada. Iya. Sekarang itu menjadi kebenaran dari sebuah agama. Iya. Nih kalau Abang belajar nih yang ada sumbernya di kekristenan apa nih di sumber. Enggak gini pertanyaan saya itu lebih gini. Ini pendeta ini kan hidupin orang mati. Bukan, dia udah mati terus dibangkitin. Apa Sama dulu? siapa? Namanya Reinhard Bond, kok Abang boleh tahu. Ya, yang bangkitin ini siapa? Reinhard Bond, Reinhard Bond itu Kristen atau agama apa? Kristen. Kristen. Iya. Terus kenapa Reinhard Bond tuh nggak disembah? Ya kan dia melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, Bang. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia menolak sama kayak Petrus waktu dia dia mengerjakan mujizat itu kan dia menolak disembah.
Yaudah. Nggak gini. Berarti si itu nggak disembah karena dia pakai nama Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus begitu menghidupin orang mati pakai nama Bapa nggak? Ya, dia Yesus itu kan ya pasti satu kan, iya dong bersama Bapa dan Roh Kudus. Oke. Ya udah, si ini pakai nama Tuhan Yesus nggak disembah. Iya, kan. Udah, Tuhan Yesus bawa pakai nama Bapa, kenapa disembah? Kan gini bang, kan Tuhan Yesus itu kan ya itu kan Allah yang menjadi manusia, sedangkan dia itu kan apa yang Daniel Keciko yang dihidupkan kembali sama Reinhard Bonnke itu kan apa, Reinhard Bonnke hidupnya kan dia dapat energi Allah, yaitu energi Roh Kudus bang. Oke. Sekarang gini. Tunggu, sabar. Kita tunggu hidangan dulu ya. Siap. Oke. Jadi Ovi, pertanyaan gini. Dari mana Ovi tahu si yang bangkitin orang mati tadi Iya. itu dia bukan Tuhan? Ya, karena dia pasti kalau disuruh disembah nggak akan mau bang pertama. Oh, dia nggak mau gitu. Iya, Sama, kan. sama kayak Yesus. Ya enggak juga bang, Yesus. Sebenarnya gini. Tapi Yesus itu apa nggak pernah menolak disembah tau bang. Kalau abang Disembah di mana tuh? Di mana? ya, kalau abang baca nih ya, ntar ya, sabar. Aku cari dulu. Iya, aman. Nih. Ntar ya, aduh gimana? Di kitab Yohanes, ntar ya. Iya. Waduh. Lihat tuh banyak idola Ovi tuh deh, di TikTok. Wih, mantap, bagus. Dia sudah diskusi sama Uni. Dan Iya, soal keimanan masing-masing teman-teman. nih kan waktu dia disembah kan nih Thomas menjawab, dia Tuhanku dan Allahku. Dia Tuhan Yesus kan nggak menolak bang. Terus kalau abang bilang nih ya, nah kalau telah melihat maka aku kau percaya, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan misalnya gini bang, kalau abang bilang ya Yesus itu nggak mengaku Tuhan, dia itu disalib kan karena dia itu bilang dia itu duduk di sebelah kanan Allah. Kalau abang baca nih. Nih. Itu yang tahu dia di sebelah kanan siapa? Nih maksudnya abang apa ya, duduk di sebelah kanan itu ini bang, kalau aku belajar ya budaya duduk di sebelah kanan itu artinya dia punya posisi kemuliaan yang sama dengan Allah bang, yaitu sang Bapa. Oh, berarti bukan duduk kanan-kananan gini. Iya, masuk lagi ke dalam Bapa. Iya kan, iya dia artinya punya posisi kekuasaan yang sama dengan Bapa bang, karena kan Bapa itu kan gini bang, itu Allah yang transenden. Gini, pas duduk di sebelah kanan emang bener duduk gini, bukan, atau masuk ke dalam dirinya lagi? maksudnya duduk sebelah kanan itu dia punya posisi kekuasaan sama. Iya. Yesusnya di mana saat itu? Sekarang nih, di mana dia? Iya di surga, dia kan mau Iya, di surga sama Bapak itu di mana? Di pangkuan, di sebelah kanan, atau di mana? Nih, kalau abang taunya Bapak itu gimana bang? Allah Bapak. Roh. Ya, dia kan roh, dia itu transenden kan. Iya. Nah, dia nggak akan Yesus pernah kan imanen. Iya. Bapak transenden. Nah, Bapak berarti kan nggak duduk di sebelah kanan itu artinya dia punya kekuasaan yang sama. Jadi kalau Bapak makanya kan ada di Iya, soal kekuasaannya oke. Ini posisi duduk di surga nih, di mana? Di kanan, di pangkuan, di mana? Atau masuk ke dalam diri Bapak lagi? ya dia itu lebih bagusnya sih lebih tepatnya ya masuk ke dalam diri Bapak, karena kan dia kan yang menyatakan Bapak itu yang nggak terlihat. Ketika Bapak Yesus masuk ke dalam diri Bapak, dia disebut apa? Disebut Bapak apa disebut Yesus? Gini, yang abang nggak tahu, Yesus sama Bapak itu bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Jadi Ya Yesus, udah, ini nggak dipisahkan, udah masuk lagi nih. Tuing, udah masuk. Iya. Dia disebut Bapak apa disebut Yesus? tetap Yesus. Oh, disebut Yesus. Bapak saat itu nggak ada lagi. Ya kan Bapak itu melambangkan apa? Transenden. Jadi itu di luar jangkauan manusia. Nah, gini, ketika dia masuk ke dalam Yesus masuk ke dalam Bapak, Iya. dia menjadi Bapak total ataupun menjadi Yesus total? Ya tetap ya Yesus total bang. Oh, Yesus total. Berarti Bapak saat itu hilang saat Yesus masuk. Ya nggak hilang, karena kan Bapak itu apa ya kayak ibarat nih kayak manusia nih bang. Dia kan punya tangan kanan, tangan kaki. Bisa kok tangan kaki Contoh bisa. nih, roh fit kita pisah. Swing. Ya. Udah. Ya. Jadi saat roh berpisah dari tubuh, kita mati. Ya nah iya. Ya kan Jadi, gitu ya kan? Ya. Masuk nih, masuk roh ke saya. Wah, bangkit lagi saya. Iya. Saya disebut Daman bukan? Iya, sebut aman. Disebut Daman. Oke. Ini Bapak, ini Yesus. Masuk Iya. Yesusnya, apa yang disebut? Ya, jadi satu hakikat Allah. Satu hakikat, berarti dia Bapak. Ya, Bapak dibedakan tapi ya Gini, Ovid, gini. Kan gini, Bang. Yang paling mudahnya gini, Ovid. Ya. Ada roh nih. Rohnya keluar. Maka akan disebut ini roh Ovid dan ini Ovid. Iya. Ya kan? Rohnya masuk, swing, poing, pop. Masuk. Iya. Wah, gitu. Siapa dipanggil? Ovid. Iya, pasti. Nggak disebut roh Ovid lagi karena udah masuk. Tapi Iya. roh itu ada dalam Ovid. Iya, betul. Nah, ini antara Bapak dan Yesus. Yesus balik nih. Poing.
masuk lagi ke Iya. ke Bapak nih. Iya. Nah, sebut apa dia? Disebut Yesus total apa disebut Bapak total? Gimana ya? Nggak gimana? bisa dibilang Yesus total atau Bapak total, Bang. Karena yang harus Abang tahu nih ya kalau Bapak itu nggak mungkin nanti kalau di iman Kristen ya itu jadi bisa dilihat atau dipegang-pegang karena ya Ini nggak kita abaikan lah dilihat dan tidak dilihat. Ini masalah penyebutan aja. Dia mau disebut Yesus total pun disebut Bapak total. ya gimana ya? Itu istilahnya hakikat apa ya? Kealahan atau Ya udah kita analogikan sekarang Ovid gini. Kan firman jadi manusia, artinya ada ucapan yang jadi manusia. ya firman Oke. di ilahi. Ovid bisa ngomong. ECC Ovid ini adalah seorang yang supranatural dan hebat banget. Ya kan? Ngomong Iya. gini. Aku mau beli minyak. Kata-kata aku mau beli minyak jadi monyet. Wah, jadi monyet. Udah, tetap di dalam visual ya. Retina, penangkapan retina akan disebut ini Ovid, ini monyet ya enggak? Iya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia keluar dari Ovid. Oke. Kayak analoginya kayak gitu ya. Nah, oke, dia datang, wah, beli ini, bang, beli minyak bang, nah, misalnya, udah, terus dia masuk ke dalam Ovid, disebut Ovid apa disebut monyet? Ya kalau dibilang masuk itu ya jadinya di sebelahnya sih ya itu sih itu kan kayak apa ya prototype kan kayak misalnya apa ya bang istilah kayak orang yang buat Apple dan iPhone gitu atau kayak punya Samsung itu kan kalau misalnya itu kan kalau Apple dan Samsungnya itu jalan itu kan perusahaannya yang untung kan nah kayak gitu Ya masalahnya ketika monyet tadi kan yang tadi perkataan dia udah nggak monyet lagi masuk ke dalam Ovid lagi, tuing, disebut Ovid apa monyet? ya satu apa ya istilahnya satu hakikat ya tetap Ovid lah. iyalah oh Secara visual apa yang nampak kan monyet udah masuk ke Ovid berarti kan nggak nampak lagi monyetnya yang jadi Ovid. Nah ini Yesus masuk ke Bapak jadi apa dia? ya jadi ya bapak Jadi Bapak jadi Yesus nggak ada lagi sekarang. nggak gitu juga bang kalau nggak ada gitu lagi kan manusia nggak bisa lihat Allah dong bang kan Yesus itu kan yang imanennya yang bisa dilihat kalau bapak itu kan yang transenden yang nggak bisa dilihat ya tetapnya Sebenarnya Yesus ini dilihat apa dianggap dilihat sih Ovid? ya yang bisa dilihat artinya jadinya bisa itu Dilihat tuh gini, definisi dilihat Ovid. Gini, aku pernah bilang ya ada satu ini di depan Ovid nih, ada satu manusia Ovid namanya namanya tuh aneh dia karena orang Zimbabwe namanya itu kan ya saya bilang saya lihat dia punya tanduk kayak kerbau dan dia punya sayap. Ovid percaya nggak? kalau lihat ada Nggak, menurut Ovid saya ngelihat atau enggak? kalau itu sih belum kalau dalam keadaan sih belum bisa sih nggak bisa dilihat sih Oke, tiba-tiba orang tersebut misalnya kan, saya nampakin di depan muka Ovid, ini memang benar bersayap, memang benar bertanduk, itu baru dinamakan terlihat kan? iya Oke, sekarang Yesus selama dari Ovid kecil, pernah nggak lihat Yesus? Yesus ya kalau jujur sih aku kalau pengalaman itu ya aku sih Pengalaman belum pribadi melihat belumnya. Iya belum paling kalau punya itu teman atau keluarga misalnya dulunya Muslim dia masuk ke Kristen karena mengalami Mimpi. Iya mimpi kayak gitu atau Nah, perjumpaan gini Ovid, di Al-Quran ngomong gini, salah satu kekuatan nih, ini Al-Quran versi Al-Quran, Iya. bukan bagian ini, kita anggaplah agama lain lah. Salah satu cara kebebasan yang diberikan oleh iblis, diberikan oleh Allah terhadap iblis dalam menyesatkan manusia, Iya. yaitu iblis itu akan menunjukkan awang-awang ataupun halusinasi untuk mengkufurkan Allah. Contoh gini, kita balik sekarang. Iya Sekarang yang memimpikan Tuhan enggak Kristen doang. Percaya nggak Ovid? Orang Hindu pernah memimpikan Brahmana, Siwa dan Krishna. kalau ya itu bisa Ya, jadi sih tiba-tiba dia masuk pindah ke Hindu. Misalnya orang Buddha pindah ke Hindu karena apa? Dia pernah bermimpi bertemu Brahmana, Siwa dan Krishna. Udah. Ya, Menurut mungkin. Ovid, ketika dia bermimpi tentang Brahmana, Siwa dan Krishna, apakah itu Tuhan? itu sih kalau aku ya jujur emang kalau emang ada kesaksiannya sih yang itu dan aku BMP sih Ya, aku dia bisa- kan pasti cerita ke temannya, tahu nggak? Aku tadi malam mimpiin Brahmana loh, mimpiin Siwa loh, mimpiin Krishna. Kan dewa paling baik siapa? Dewa paling baik siapa? Siwa ya? bukan Brahmana deh kalau nggak salah Brahmana kasta tertinggi, Brahma. Siva kalau nggak salah, dewa terbaik lah, pokoknya gitu lah. Dari tiga itu. Nah, udah, bukan itu yang menjadi masalah. Masalahnya setiap agama manapun yang memimpikan Tuhannya. Nah, percaya nggak orang Buddha itu ngomong, aku memimpikan Buddhaku,
Nah, memimpikan patung Buddha itu misalnya kayak gini, kayak film Kung Fu Hustle tuh, Pak. Oh, pernah ada tahu patung sih. emas, gitu. Akhirnya memberikan kuasa. Akhirnya memimpikan Tuhan. Masalahnya, Ovid yang Kristen memimpikan Yesus. Misalnya, Bang Alumni yang Buddha, yang Hindu, dia memimpikan Brahmana. Brahmana. Oke, misalnya aku yang agama apalah gitu ya kan, agama Hindu, aku memimpikan Brahmana. Iya. Pertanyaan, apakah bisa standarisasi ini menemukan kebenaran? Standarisasi mimpi menemukan kebenaran? Oke. Standarisasi itu tergantung cerita orangnya sih. Kalau aku ya jujur ya, kalau aku belajar ini ya bang, selama ini aku selain ancaman itu, aku juga ambil beberapa misalnya riset gitu kan ya, misalnya kayak contoh ya mantan misalnya abang kalau mungkin tahu Kamal Salim itu kan dulu itu benci banget tuh sama orang Yahudi Kristen, terus Nabal Qureshi nih ya bang, dia dia kan akhirnya masuk Kristen karena mengalami perjumpaan gitu kan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, kenapa itu aku yakin? Karena itu ada penelitian, aku pernah ada penelitiannya itu real, karena dia hidupnya berubah dari tadinya benci Tuhan Yesus, sekarang jadi cinta mati sama Tuhan Yesus. Iya, berarti standarisasi mimpi masalahnya. Benar, perubahan hidup bang, perubahan hidup. Mimpi itu bisa nggak dijadikan kebenaran? Di saat gini, kalau seandainya mimpi Kristen bertemu Tuhan benar, mimpi Hindu bertemu Tuhan benar, mimpi Buddha bertemu Tuhan benar, maka Tuhan ada berapa? Mana ya, kalau itu ada, istilahnya kan ada banyak bang, tapi kalau pertanyaannya ada nggak, kalau kisahnya siapa tuh orang Hindu yang abang tanya gitu, mimpi Brahmana Siwa Krishna itu. Iya, yang bisa dibuktiin, yang katanya terbukti secara empiris gitu. Mimpi gimana dibuktiin secara empiris? Misalnya Ovid ketemu Yesus, gimana Yang mau buktiin apa ya? alumni nih Yesus? Itu nggak mungkin. Yang sound reasoning dah. Kayak gini. Ya udah kita pakai Roh Kudus. Gini. Misalnya Ovid tadi malam nih, Iya. anggaplah bermimpi Tuhan Yesus. Nah, Iya. membuktikan empiris itu terhadap saya itu gimana, ataupun kepada Bang Alumni gimana? Cara ngebuktiinnya gimana? Perubahan dari gaya hidupnya, apakah dia itu gitu? Karena kalau misalnya halusinasi, Perubahan gaya hidup gimana, Ovid? Gimana? perubahan hidup gini. Kalau misalnya yang aku lihat nih, misalnya yang aku suka dari Nabal Qureshi, Kamal Salim, dia tadinya kan itu istilah kalau nggak salah mungkin kata beberapa orang menyebutnya dia itu kayak apa ya, kelakuannya jahat terus teroris, tapi setelah dia kenal Tuhan Yesus itu dia jadi lebih baik, cinta banget sama Tuhan Yesus. Nah, itu perubahan. Sama kayak temanku juga ada bang, namanya gitu, kayak gitu dulu benci banget sama Kristen gitu, terus setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tuh jadi cinta mati sama Tuhan Yesus, kayak gitu. Enggak gini, Ovid. Masalahnya kalau orang Hindu setelah membikin Brahmana, Siwa dan Krishna jadi baik juga, itu Tuhan juga bukan? Kalau itu beneran itu sih bisa bilang beneran bang. Oh, berarti Yesus juga Tuhan, Brahmana, Siwa dan Krishna juga Tuhan. Kalau beneran bisa dibuktikan gitu. Nah, itu Dibuktikan apa? Ini versi buktikan itu gimana? dibuktikan gimana ya? Kalau misalnya dia kelakuannya jadi tambah cinta sama Hindu gitu dan sebagainya. Enggak, masalahnya untuk person kita nih. Ya. Ketika Ovid ini punya dua teman, dua-dua cerita sama Ovid, aku memimpikan Tuhan Yesus, makanya hidup aku jadi lebih baik. Dia jadi pastor. Iya, kan? Iya. Terus ada satu orang, orang Buddha, dulunya bandel banget, memimpikan Buddhanya, akhirnya jadi bante. Nah, kan dua-dua udah jadi berubah hidupnya, hijrah. Nah, dua-duanya hijrah. Sekarang ke person Ovid menilai ini, Tuhan ada berapa? Kalau itu kan kalau dari Tuhan yang Kristen dan itu mungkin jadi 4 kan kalau dari itu misalnya. Secara person Ovid, menurut Ovid 4 kalau itu Hindunya benar itu jadi 4 bang. Oh, berarti 4. Ya kalau untuk kisahnya bisa Enggak, logik nggak Tuhan ada 4? Enggak Yesus sih. juga Tuhan, Brahmana, Siwa, Krishna itu juga Tuhan. Itu logik nggak, Ovid? Untuk yang diuji secara itu yang paling bagus sih ya kurang logis sih bang. Kurang logis, oke. Ya kan kalau menguji satu mungkin Tuhannya ada banyak bang, tapi kan ada satu yang paling kuat dan paling bagus. Oh, Iya. iya dulu, bentar, ada apa? Sor, Ovid. Iya sih. Aku harus cabut duluan, apa? Cabut duluan, mau kemana? Harus jemput anak gua. Aja. Udah. Kan lu udah gua sih tadi kan? Iya, aman. Apa namanya tuh? Oke, aman. Ini Nabi juga bukan Daman. Bukan, ini Ovid. Ya, mau apa ya? Tapi ada musolanya nggak? Aku bentar lagi musola juga. Enggak, gua bayar. Lu punya gua bayar duluan. Oke. Fit, lu apa ya? Tuh lihat. Ya nggak apa-apa pak, hati-hati aja bang.
Nggak, kita lanjut sama maghrib. Gue sholat dulu, Fit. Iya, iya. Kita duduk di sini dulu. Iya, Oke, iya. balik jam berapa? Paling mungkin jam 7 ke atasan sih. Nah, ya nanti kita ngomong panjang lebar, Fit. Siap. Ngomong santai. Iya, ya. So, Apa ya, Nur? oke lah, tos, thank you. Iya. Nah, oke. Jadi kita ngomong santai. Iya, ya. Sampai di mana itu? Jadi kan Berarti yang itu. iya sih Pak, yang paling Tuhan yang paling kuat sih. Ya jadi kalau kita berbicara paling kuat berarti gini-gini. Pokoknya setujui dulu. Tuhan paling kuat Yesus, Brahmana, Siwa, Krishna bukan Tuhan kuat. Kuat tapi nggak sekuat Yesus istilahnya. Berarti yang menciptakan langit dan bumi ini 4 nih. Kalau aku ya kalau misalnya yang paling kuat Yesus ya Yesus bang. Kalau aku yang menciptakan langit dan bumi. Oh berarti Yesus menciptakan langit dan bumi, yang lain asisten doang. Bahkan kalau di itu mungkin bisa dikatakan ya seperti itu sih. Oh berarti secara tidak langsung Ovid percaya nih Brahmana, Siwa, dan Krishna. Ya kalau dibilang ada ya bisa itu ada sih. Cuman kan aku belum bisa. Aku tuh jujur ya bang. Kalau belajar kan kenapa aku udah nambah yakin Kristen ya karena tadi itu aku kan mau bilang nih ada bukti nih jurnal empiris yang mengakui kebenaran kehidupan Yesus di Alkitab di abad 1. Coba Ovid searching jurnal empiris itu sampai ke Buddha sampai ke Hindu loh. Semua ada menuliskan Udah kayak tentang hal tersebut. jurnal empiris. Tentang masalah apa Ovid jurnal empirisnya? Ya kan. Tapi yang aku tahu ya bang, kalau misalnya yang tentang Hindu Buddha, aku udah pelajari kebenarannya di kan ada 4 level kebenaran tuh. Hipotesis. Kalau hipotesis itu benar, udah benar itu bisa masuk namanya premis. Dan kalau premis benar udah pasti hipotesisnya benar. Tapi premis yang benar belum tentu jadi namanya logical validity. Logical validity itu udah benar. Itu yang apa benar hipotesis dan premisnya benar. Logical validity-nya itu udah benar bang. Dia udah belum tentu namanya level keempat nih, yang susah namanya sound reasoning. Kalau tapi kalau udah benar sampai sound reasoning itu berarti dia udah memenuhi syarat yang valid dan logis di level hipotesis, premis dan logical validity gitu. Jadi logical validity di balik Tuhan ada 4 itu gimana Ovid? Maksudnya gini, kan tadi udah bilang nih semuanya memimpikan Tuhannya. Ketika dimimpikan, saya tanya nih ke Ovid, apakah Tuhan ada 4 juga karena semua umatnya memimpikan Tuhannya? Apa? Enggak juga kan? Apa? Enggak sih. Kalau jujur sih yang paling kuat sih ayat cuma 1 sih aku sih bang. Oh berarti yang lain ada sebenarnya jadi Tuhan tapi nggak kuat gitu. Mungkin nggak sepowerful yang paling 1 ini kan. Oh iya gitu. Oh jadi Tuhannya Ovid powerful. Kalau aku sih masih menganggapnya yang kayak paling Pokoknya ini powerful. Tapi yang ketiga ini Tuhan bukan? ya Tuhan juga tapi dia nggak sepowerful yang 1 itu gitu sih kalau aku ya bang. Oh berarti secara tidak langsung Ovid ini ada Hindu tipis-tipis gitu nggak? Aku masih meyakini iman Kristen saat ini bang. Iya meyakini Yesus sebagai Tuhan. Iya. Nah sebagai Brahmana, Siwa, dan Krishna sebagai Tuhan percaya nggak? Kalau aku menghargai tapi nggak mengimani bang. Tidak mengimani tapi Tuhan nggak? Kalau di menurutku ya di kepercayaan itu Tuhan, tapi kalau di iman Kristen enggak sih bang. Tapi tadi kan ini standarisasinya mimpi. Ini teman Bukan hanya mimpi bang, ada banyak lagi nih. Kalau tadi kan Oke. Berarti Ini aku, mimpi belum cukup untuk membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Iya, nih aku tadi kan salah satunya mimpi. Terus ada lagi nih yang lebih kuat lagi nih ya, entah jurnal empiris nih ya. Udah oke kalau abang baca di The Christian Oke, dah. Ini orang Kesimpulannya aja, kesimpulan. Oke, ini data valid. Oh, nah, terus dia ini adalah mencatat ini secara historis kebenaran Alkitab dari penyaliban, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bang. Oke. Ini maaf ya nggak semuanya. Iya. 800 halaman ini. Sistem sama Bang Daman tuh Bang Daman percaya apapun yang Ovid bacakan. Makasih banyak buat Bang Daman buat Oke. percayaan. Jadi masalahnya Ovid itu kan tulisan dari orang ya. Betul kalau dibilang tulisan dari orang ya Iya. betul. Ovid orang bukan? Orang Ovid bisa berpikir nggak? pasti dong. Oke. Dia bisa berpikir nggak? Pasti dong, dia kan PhD loh Oke. bang. di Oxford. Iya oke. Dan dia manusia juga kan? Manusia pastilah. Sekarang gini, untuk person reasoning, arti Iya. person reasoning untuk diri Ovid menjadikan itu dalil. Iya. Kenapa Ovid harus ikut jalan pikir orang? Kenapa harus ikut jalan pikir dia Ovid? Pertama dia PhD pendidikannya ya basicnya PhD. Kedua Oke, dia andai kan Ovid juga PhD, mau nggak percaya dia? PhD. Kalau PhD ya Nggak, andai kan Ovid juga sama, gelarnya sama dia, mau nggak percaya dia? kalau dia misalnya udah sekarang udah PhD ya percaya sih bang itu. Nggak gini, Ovid PhD. Iya. Dia juga PhD. Ovid mau nggak percaya dia? Ataupun Ovid akan meneliti sendiri?
Kalau aku sih ya jujur kalau udah PhD, nanti kalau udah PhD mungkin aku akan meneliti sendiri Bang. Oke, ketika Ovid meneliti sendiri, sistemasi metodologi yang Ovid gunakan untuk meneliti itu apa? Ya, paling ya cari-cari dia dari buku-buku yang Itu namanya nyari di buku, percaya apa yang orang tulis. ya kan harus ambil kayak gitu Bang. Kalau dulu aku kuliah kan ambil dari buku yang, dan juga bukunya kan nggak sembarangan, harus akademis. Misalnya kalau bisa nih kan kalau kampus-kampus kayak Yale, Oxford, Harvard, Stanford gitu Bang. Ya kampus-kampus itu kan manusia juga kayak Ovid. Iya tapi kan itu kan yang teruji itu bagus Bang. Kalau abang lihat misalkan Gini paling mudahnya. Peneliti ini baca Alkitab nggak? Pasti. Pasti, Kalau iya. dia riset, pasti. Ovid baca Alkitab nggak? baca pasti. Oke, sama-sama punya otak dan berpikir kan? Pasti. Kenapa Ovid harus ikut otak dia? Kenapa nggak pakai otak sendiri? Ya kan, karena saya masih belum sepintar dia Bang. Emang Alkitab emang harus pintar bacanya? Maksudnya gini, pintar dulu berbaca Alkitab gitu. Atau baca Alkitab dulu kemudian pintar. Nah, gimana? Jujur sih kalau paling bagus sih ya pintar dulu membaca Alkitab Bang, karena gitu kalau Standarisasi pintar baca Alkitab itu gimana? bisa jujur ya Harus belajar PSD gitu, baru standarisasi. Kan banyak itu pendeta yang nggak PSD, itu gimana? ya kalau biasanya nggak PhD rata-rata emang jujur sih ya Bang. Gabrul. kurang bagus sih kalau kurang bagus. ya kata-kata ya kurang sih, tapi kalau yang VJ emang lebih bagus sih kalau itu buat penyampaian gitu ya Bang. Oke. Jadi apa itu standarisasi kebenaran kalau di keimanan Ovid harus gelar tinggi. Nah, salah satu lebih diutamakan pasti lebih diutamakan. Oke, kita masuk ke ini. Kan gini Bang, sama kayak misal kalau abang maaf nih Bang, kalau bisnis, kalau abang misalnya nih ya, andai kata udah punya perusahaan besar deh, punya aset under management misalnya 100 triliun deh Bang, amin ya Bang. Ya, oke. Abang akan mencari apa, orang apa yang pendidikannya SMA atau dia punya MBA misalnya di Yang paling Harvard. berskill dong. Ya pasti dong kan, kalau abang mau Ovid percaya nggak di tahun 2025 ini banyak ijazah tembak? Kamu nggak ijazah tembak gimana? ada, ya benar ada Bang. Nah, ijazah tembak ini kan ibarat gini sekarang. Fakta di tahun 2025 ini, mana yang lebih diutamakan di sebuah perusahaannya? Pertanyaan aku ya. Ini ada perusahaan nih, Ya. di mana sih ada seorang paman, ada seseorang bukan anak lah kita bilang, bukan apa itu namanya, sepupu, bukan sepupu, anak paman apa namanya, ponaan. Iya, ponaan. Ada ponaan pamannya. Iya. Udah, ponaan pamannya S1, Iya. yang ngelamar S2, Iya. dua-dua ngelamar. Iya. Udah, mana yang lebih didahulukan oleh si paman ini? Kalau Zaman sekarang. kalau paman ya kan, dan tadi yang dikenal tuh S1 yang S1 ini lebih dekat ya sama yang Ini lebih dekat. Kalau yang ini pendidikannya tinggi. Mana yang lebih didahulukan? kalau perusahaan keluarga iya kemungkinan S1 sih Bang. Iya, jadi Tapi sekarang yang dekat itu tadi, yang dekat itu yang meskipun cuma S1 berarti gitu. menunjukkan apa? Standarisasi gelar tinggi juga nggak menjamin orang itu bisa dipercaya. Oke. Ya, tapi peluangnya kan secara keseluruhan lebih dong Bang Dam. Iya, makanya yang dicari itu gini, Bang Ovid. Skill. Skill betul. Nah, skillnya gini. Misalnya Bang Ovid, apa namanya itu? Ada, misalnya ini motor nih. Iya. Ada motor nih, Ovid, rusak. Oke. Ovid lebih percaya orang S2 lulusan motor atau orang yang udah kerja di bengkel sekitar 20 tahun? Mana yang lebih? Tapi dia nggak sekolah. Kalau misalnya dia ada pengalaman kerja itu mungkin lebih secara keseluruhan lebih percaya kalau itunya gitu. Ini ada orang nih fresh graduate Iya. S2 kemesinan. Ya, Mesin. bagian mesin. Iya. Fresh graduate, belum pernah di bagian ini dia. Belum pernah di bagian menangani langsung. Udah, dia cuma praktek-praktek di lab gitu, praktek di lab doang. Sedangkan si orang ini buka bengkel, nggak sekolah, lulusan SMP, tapi udah 20 tahun orang percaya sama dia. Ovid bakal bawa ke yang S2 ini, lulusan kemesinan, apa ke dia yang udah 20 tahun terjamin bikin motor? Ya, kalau misalnya lihat juga si kampusnya S2-nya di mana. Kalau kampusnya Enggak, dia S2-nya Harvard bagian kemesinan. Harvard Masalah atau Ovid, MIT gitu. ya boleh lah, terserah. Masalah Ovid keluar rumah,
mau bikin motor. Nah, rentan ke yang 20 tahun, udah 20 tahun ini, dimana semua orang bawa ke dia dan percaya apa itu motornya bakal baik, atau ke yang ini Obit, yang baru fresh graduate nih. Jujur kalau MIT ya jujur ya bang, kalau itu masuk itu 50-50 bang. Kalau dibilang aku sih agak 50-50 karena kayak Kan lagi. nggak mungkin 50-50, gara-gara 50-50 Obit belah motornya, satu masuk ke bengkel ini, satu masuk bengkel itu, kan nggak mungkin Obit. Karena kan gini bang, jujur ya. Pasti begitu Obit keluar rumah, pasti Obit langsung mikir nih mau bawa kemana. Nah, Obit mau bawa kemana? Tergantung posisinya. Kalau misalnya aku belajar misalnya bang, kalau misalnya carinya untuk orang yang misalnya kalau aku ya kalau misal buat kerja biasa atau kerja kasar gitu mungkin yang 20 tahun, tapi kalau yang misal buat perencanaan kayak gitu ya Bukan perencanaan, ini motor rusak nih Obit ya. Ada bagian di mesinnya yang harus diperbaiki. Ini orang ini bikin motor 20 tahun nggak pernah gagal. Nah, yang Obit tahu. Dan satu lagi, Obit tahu ada bengkel baru nih, tapi dia lulusan S2 S2 MIT mesin lah, kemesinan. Nah, Obit lebih rentan bawa kemana? Ke sini apa ke sini Obit? itu agak susah sih soal itunya. Kalau jujur kalau aku lihat ya, kalau meskipun dia 20 tahun ya bang, ya lebih pilihannya ya sampai saat ini ya ke ya mungkin masih ke yang S2 MIT bang, karena kan gini bang, MIT karena kan kalau MIT kan jujur ya bang, salah satu kelebihannya apa, punya koneksi, itu kan penting bang. Kalau koneksi, kalau orang punya koneksinya misalnya kalau abang punya koneksi 10 orang nih ya punya mobil Rolls Royce, kira-kira abang bisa nggak jadi orang punya Rolls ke-11 yang punya Rolls Royce? Gimana pertanyaannya? Abang misalnya nih punya 10 orang ya yang punya teman abang nih 10 orang punya Rolls Royce. Kira-kira abang kan pasti jadi akan orang ke-11 yang punya mobil Rolls Royce. Belum tentu. Bisa bang, karena aku sih pelajarin kayak gitu bang. Itu kan kayak Kecuali itu orang nawarin kerja, nawarin bisnis ataupun biayain bisnis, tiba-tiba bisa beli, itu mungkin. Tapi kalau ke 10 orang yang gak peduli gimana Obit? ya makanya itu harus namanya increase value sih dalam Ya, caranya berarti 10 orangnya harus peduli kan? Iya, kita berarti harus masih probability juga kan antara iya dan tidak kan. Kalau semua peduli ya mungkin bisa beli suatu saat gitu. Kalau mereka nggak peduli, yang dia tahu bisnisnya doang, yang kita bodo amat gitu. Ya itu sih kan, makanya kita harus juga tapi kan nggak sembarangan juga bang kalau masuk MIT itu nggak mungkin value-nya tuh abal-abal bang. Yaudah, yang tadi dulu Obit bawa ke otaknya abal-abal. Sekarang gini Obit, mana lebih pintaran orang yang udah terjun lapangan nih? Apa? 20 tahun tadi, ini sih yang buat bengkel ini, dia udah 20 tahun. Dia ini 20 udah tahun. otomatis itu saking kebautnya di mana, tai kucing yang di dalam tuh udah tahu semua. 20 tahun dia pegang. Jadi omsetnya berapa sebulan bang? Kalau sebulan itu kalau jadi si fresh graduate ini kan teori, praktek, praktek. Gimana dia belum pernah menghadapi konsumen, belum pernah menghadapi, karena gini, landasannya gini. Kalau teori pasti akan diajarkan gini. Permesinan, sistem karburator. Wah, praktek ini karburator ditunjuk ini. Jadi masalah yang akan dihadapi ini. Sedangkan si ini masalahnya udah apa aja, yang bautnya tercopot lah, yang kemasukan air garam lah, yang macet gara-gara olinya kurang lah, udah. Tapi yang ini cuma diajarin, cuma sekitar ini baut pilot jet, main jet atau apa kan gitu. Tapi kalau si ini udah rentan memegang mobil. Tapi kalau dia portofolionya gimana? Apakah cabangnya udah banyak nggak? Misal Iya, kita bilang dia ini lulusan SMP, cabangnya udah banyak Ovid ya. Dia lulusan SMP, dia nggak ada validasi apapun. Tapi orang rentan bawa motor ke dia nih. Bawa motor ke dia karena belum pernah gagal. Ingat satu, belum pernah gagal. Kalau ini dia baru bangun bengkel tadi sore, dia baru bengkel. Tapi dia lulusan S2 Oxford lah kita bilang tadi. Udah, ya, betul. pasti Ovid keluar dari rumah yang jujur. Ovid bawa kemana? Kalau udah kayak gitu, kalau misalnya itu mungkin kalau dia misalnya yang nyalain kerja yang itu sih mungkin agak lebih ke yang tadi itu yang udah asal cabangnya udah gede bang. Iya, yang SMP tadi kan. Iya. Untuk menunjukkan skill sama gelar, lebih didahulukan skill. Sama seperti Ovid tadi. Ada si PSD nih, ya berpendapat nih ke Ovid, Misalnya, setelah diteliti, asalkan aja, setelah diteliti PSD ini dan bahkan seluruh dunia, profesor besar seluruh dunia, apa yang dicatatkan?
anjing itu adalah sayur misalnya. Nah, Tapi seluruh dunia Obit meyakini itu, ya, dan jurnal dia berserakan kemana-mana Obit. Bang, Udah, kalau misalnya, Iya. terus di realita yang Obit lihat anjing itu bukan sayur. Benar dia atau benar Obit? ya kalau kayak gitu ya benar aku kalau anjing bukan sayur. Tapi gini bang, Nggak, berarti nggak, kita ambil kesimpulan dulu. Berarti standarisasi kebenaran ada di person manusia kan, bukan di person manusia lain kan? ya bisa itu benar itu bisa. Tapi gini bang, kalau abang pelajari juga tentang apa sih standarisasi master gelar PhD ini ya bang, kalau dia bikin penelitiannya salah ngaco-ngaco itu bisa dicabut loh bang gelar. Ya udah, oke, dia nggak salah. Oke. Sekarang gini, misalnya tuh. Soalnya kan gimana ya bang, kalau aku ya jujur ya setelah tadi misalnya aku ngeliat ke abang yang aku kasih ya, kenapa aku percaya itu ya tentang ada mujizat, terus bukti empiris yang tentang apa tuh yang dari Oxford itu kan jadi meyakinkanku kebenaran tentang itu bang, iman Kristen ternyata apa dibuktikan secara lapangan juga bisa, secara penelitian akademis juga bisa bang. Oke, ini udah kelar. Aku juga ya penonton yang di YouTube, thank you, makasih banyak. Ya. Aku sholat dulu. Bentar Siap. lagi kita balik, kita lanjut Ya, dialog Bang lagi Dam. ya. Oke, siap, Bang Nggak, Dam. sapa-sapa penonton aja Ya. di Obit. Halo, Sapa. teman-teman. Kalian baik-baik mau Obit, jangan jahat mau Obit. Aku mau sholat dulu ya, Ya, teman-teman ya. teman-teman. Oke. Semangat. Terima kasih yang di YouTube, jazakallah. Di Obit Jeremy luar biasa pengetahuan Obit Jeremy ya. Semoga makin tetap di keimanannya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang di YouTube. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di part kedua kami akan membicarakan masalah bukti empiris mujizat. Wah, gitu. Oke. Oke, bye. Assalamualaikum. Dadah, lambai dulu. Bit. Oke, dadah, bye bye.